got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Yang penting kalau bagi lebih dulu kalian jangan. Saya minta waktunya untuk jangan jadi moderator untuk teman-teman menyampaikan. Saya butuh waktu. Nanti monggo tersesuai jenengan waktunya kapan. Saya ingin menyampaikan tentang budaya positif kepada teman-teman dari materi yang sudah saya terima di modul 1.4. Oke. Nah, ini nanti juga baik untuk sekolah kita, Pak, karena untuk pembiasaan baik untuk kepada anak-anak dan menghilangkan budaya menghukum kepada siswa. Sebagai moderator. Oke. Nanti jenengan sampaikan ke teman-teman. Terus waktunya jenengan yang milih monggo kerso, saya menyesuaikan saja waktunya. Terus waktunya nanti kurang lebih 1 jam 50 sampai 90 menit, Pak. Sampai 90 menit. Terus nanti minta tolong juga salah satu teman untuk menjadi pembawa acaranya. Nanti terus di akhir materi juga nanti mungkin Pak Saiful bisa membacakan ulangan malam. Terima kasih Bu Lucy. Saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini nanti akan memberikan dampak yang lebih baik untuk kegiatan di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti juga akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru yang Untuk waktu pelaksanaannya nanti insya Allah akan dilaksanakan nanti setelah kegiatan ya, mungkin nanti kita agendakan kembali. Kalau saat ini mungkin masih kalau kita agendakan saat ini saya khawatir nanti berbenturan dengan agenda yang lain karena nanti ada undangan yang mendadak dari Korwil atau dari dinas yang lain. Sudah. Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih diberi sehat walafiat sehingga bisa mengadakan acara diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti disampaikan oleh Bu Luciana selaku Deputi Angkatan 9. Kami di sini sebagai MC akan membacakan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SDN Ganjol, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Selanjutnya mari kita awali acara hari ini dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sugiharto SPD kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kali, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kali saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Lucy sebagai tugas untuk memenuhi tugas dalam kegiatan CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, saya berharap dari kegiatan ini janganlah memandang siapa yang menyampaikan ilmu, tapi marilah kita lihat apa yang akan disampaikan nanti. Harapan saya nanti setelah kegiatan ini ilmu yang kita terima nanti dapat kita terapkan di sekolah ini demi untuk kemajuan dan kebaikan sekolah ini, sehingga berangsur-angsur sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik. Kita tidak mungkin untuk menuju langsung yang baik, tetapi terlebih dahulu kita harus melalui proses-proses yang salah satu di antaranya adalah ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Luciana. Ini nanti beliau sudah mendapatkan dari proses pembelajaran proses CGP Angkatan 9. Saya kira ini sambutan dari saya. Marilah Bapak Ibu kita ikuti bersama-sama. Maka untuk selanjutnya waktu saya serahkan pada Bu Lucy. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Luciana. Sebelumnya kami menambahkan bahwa untuk kegiatan kali ini dari Bu Lucy mungkin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, karena ini juga acara ini itu menambah nilai dari sekolah kita. Jadi mohon tetap kita saling bantu-membantu untuk meningkatkan kualitas sekolah kita. Selanjutnya, pemateri inti dari Bu Luciana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya istri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Suki selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara diseminasi budaya positif, dan saya secara pribadi banyak terima kasih untuk jenengan semuanya yang sudah support, sudah memberikan dukungannya untuk saya. Ini tidak semata-mata untuk tugas saya pribadi Bapak Ibu, tapi juga untuk kegiatan sekolah kita yang sekarang alhamdulillah sebagai sekolah penggerak. Dan semoga ilmu yang saya terima ini walaupun cuma sedikit, insya Allah bermanfaat bagi sekolah kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Selama ini yang kita kenal di sekolah kita adalah rata-rata tidak cuma di jedong saja, rata-rata hampir semua guru menganggap hukuman itu adalah hal yang biasa. Jadi sebaiknya atau sebijak mungkin kita merubah hal yang berhubungan dengan hukuman, tapi kita ganti dengan budaya positif.
Tujuan dari pembelajaran ini, guru bisa mengerti pentingnya budaya positif dan penerapan untuk mempertebal karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena kita sekarang sudah mengikuti kurikulum Merdeka, otomatis kita berkaca kepada profil pelajar Pancasila. Terus di sini kita eksplorasi dari konsep ini, yaitu disiplin positif nanti yang saya sampaikan, dan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, terus teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang itu tadi yang saya sebutkan, kita tahunya sekarang kan cuma hukuman, terus kalau ada anak yang berprestasi, kita memberikan penghargaan. Nah, terus keyakinan kelas itu nanti kita buat per kelas masing-masing dan kita satukan menjadi satu lingkup sekolah. Dan yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, terus segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, putri ya Bapak Ibu ya, saya juga belajar, jadi ya untuk dan di sini saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Supaya saya nanti ada salah ucap atau kata, saya sangat berterima kasih nanti kalau ada masukannya. Disiplin positif dan nilai kebajikan ini harus tahu apa sih itu. Nah, ya itu tadi, kita tahunya selama ini tuh kita ngertinya menghukum. Kalau ada anak salah, kita hukum, entah itu secara fisik atau secara apa itu kayak kita marahin gitu loh. Misalkan selama ini kita tahunya kalau ada anak tidak mengerjakan, ayo lari lapangan 5 kali. Tidak apa, ayo bersihkan kamar tidur, kamar mandi. Itu sendiri saya lakukan sebelum saya mempelajari ini. Dan itu saya akui dulu kalau ada yang tidak bawa buku atau apa, itu anak-anak saya semua ke lapangan. Atau misalkan bukunya tidak dibawa, aku saya lupa, aku boleh pokoknya aku kelas. Nah itu dulu memang saya lakukan. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Nah, di sini semuanya semisalkan Bapak Ibu posisi memegangkannya masing-masing. Nah, anggaplah di tangan kita ini adalah barang yang paling berharga yang kita miliki. Seumpama Pak Agus memegang tangannya, di dalamnya itu ada sesuatu yang berharga menurut Pak Agus. Terus sama Bu Resa dibuka, apakah Pak Agus menyetujuinya atau memperbolehkannya? Karena itu barang yang sangat berharga, jangan sampai dimiliki orang lain. Kira-kira jangan setuju apa menurut Pak Agus? Kalau setuju pada kita. Alasannya setuju apa? Kalau tidak setuju mau? Kalau barang itu memang dipinjam atau dibutuhkan, maka saya siap memberikan dengan ikhlas. Kalau tidak setuju? Tidak setujunya kalau barang itu tidak ada yang kedua. Iya. Pasti semua orang berpikiran sama seperti Pak Agus. Kalau kita mempunyai barang sesuatu apapun itu yang kita anggap itu sesuatu yang berharga, entah itu barang hidup atau barang mati, kalau kita anggapnya itu barang berharga, pasti kita walaupun yang mengambil itu sahabat kita sendirilah, kita masih berpikir panjang, ya kan? Kadang-kadang ada yang diberikan, kadang-kadang tidak, dan memberikannya belum tentu juga ikhlas, pasti ada perasaan menurutku kok kita ada perasaan seperti itu. Makanya kita itu tidak bisa yang namanya memaksa kehendak siswa. Siswa juga mempunyai keinginan Bapak Ibu. Beliaunya juga, anak-anak juga tidak ingin berbuat salah. Makanya selama ini kita nampak, itu mahal dua wedik, jadwal berarti wedik. Sebenarnya tidak ada yang namanya anak nakal. Semuanya itu sama, cuma mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi ada yang memang sudah diciptakan kondisinya seperti itu. Anak itu sebuah kertas, tinggal kita mencoretnya seperti apa. Memang tidak bisa kita serahkan sepenuhnya di sekolah Bapak Ibu, karena di rumah juga punya peran yang sangat penting. Cuman kita karena 50% di sekolah, 50% di rumah, dan kita kan anggapnya sekolah itu adalah rumah kedua.
Jadi yaitu tadi kita tidak bisa yang namanya memaksakan atau mengintimidasi kemarahan kita kepada siswa. Perubahan paradigma. Menurut Dr. William, dalam konteks teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, ilustrasi guru pengontrol. Selama ini kita sebagai guru adalah mengontrol siswa kita. Kita menganggapnya anak-anak harus pintar dalam akademis. Padahal setiap anak tidak seperti itu. Tidak semua anak pintar matematika, tidak semua anak pintar IPA, IPAS atau apapun. Kadang-kadang anak ada yang lemah dalam bidang materi, tapi menonjol dalam bidang yang kita tidak tahu selama ini. Contoh saja di sini kita mempunyai siswa yang mungkin menurut kita ya, yang sekarang kelas 5. Dia mungkin dalam kemampuan materi dia mungkin kurang. Terus mungkin kepada temannya dia tata cara bicaranya atau perlakuannya juga kurang. Dia tidak mengerti sopan satu. Tapi kan kita selama ini tidak menggali kemampuan dia seperti apa. Taunya bukan itu jenis. Wis gak diutik guru sapa gak kena. Tapi kalau kita bimbing pelan-pelan, bahkan kita kasih tugas menurut kita itu adalah hal yang tidak penting. Contoh waktu upacara suruh baca apa itu namanya janji siswa. Kalau dibuat anak yang rata-rata umumnya itu hal biasa. Tapi kalau buat dia itu dia termasuk penghargaan. Dia ditunjuk itu berarti aku sudah dikasih kepercayaan. Bapak guru berarti gelap tunjuk aku. Tapi selama ini kan kita tidak. Nah, itu kata-kata yang kita tidak mengerti. Itu saya sendiri juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya anak itu sekarang nakal, bodoh atau juara. Saya sendiri ya kemarin masih beberapa kali kemarin saya juga marah-marah di kelas kan ya Pak, saya pun ya. Karena ya itu tadi ada kejadian seperti itu. Kadang-kadang kita mengontrol emosi kita itu juga sedikit susah kalau memahami hal seperti itu. Terus berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Insya Allah apapun yang kita pikir secara positif tidak berpikiran negatif dulu, insya Allah itu adalah termasuk doa ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalau kita berpikirnya yang baik-baik, kali ini besok dan begini, minimal itu adalah doa kita yang terbaik untuk anak-anak kita. Berikutnya ilustrasi bahwa kritik bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita kontrolnya kok dibuat. Nah itu kan kita sudah mengkritik. Bahasa mengkritik kita sudah menjudge dia itu orang berbangga. Kalau dia melakukan kebaikan pasti dia bikin percuma. Kalau aku dianggap nakal, dianggap bodoh, percuma aku bagus menisanku. Itu saya yakin Bapak Ibu kalau kita melakukan hal yang seperti itu pasti anak itu bukannya semakin baik kalau sering kita marahi atau kita hukum, dia semakin brutal. Tapi kalau kita setidaknya itu, wah dek pinter, semangat dewe. Padahal aslinya di hati dewe ya, tetap ya Bapak Ibu ya. Tapi minimal kita itu meredam emosi kita untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah Bapak Ibu. Kita salah selama ini kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Sama, ini materi ini juga saya terima kemarin dari Bapak Fasilitator dan juga Ibu pendamping termasuk instruktur. Selama ini ternyata guru-guru itu rata-rata isoi hukum, isoi nyenengi, isoi memberikan perkataan yang mereka bikin diam dalam arti di dalam kelas itu mereka menerima materi dengan cepat. Belum tentu Bapak Ibu mereka dia satu omong suwedi aku ditunjuk makanan
Ibu aku lagi berani di sini. Biarkan mereka bereksplorasi sesuai kemampuannya. Apalagi kita sekarang kurikulum merdeka, kita sekarang apa Pak? Itu pembelajaran diferensiasi lah. Itu kita memberikan kebebasan anak-anak dan memberikan sesuai kemampuan anak-anak. Memang kita tidak bisa Bapak Ibu kalau memberikan anak siji materi ini tidak minimal itu yang terbanyak di lingkungan kelas itu yang kita sampaikan. Tapi kita tidak melupakan juga anak-anak yang menurut kita adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam kita perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Selama ini pasti kita punya pemikiran sendiri begitu. Wong itu gimana tanya? Aku ngomong ini ya betul banget. Kudu diterima. Itu salah. Bukan salah ya Bapak Ibu, tapi kita harus merubah pemikiran seperti itu. Seperti tadi, genggaman kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mau jadi pek, mau jadi buka. Tapi orang itu bahasanya kepo. Kalau orang sekarang kepo, aku ya pengen belok, nah ini kan terbuka. Nah seperti itu. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak memaksa keinginan kita, tapi kita harus memahami kemauan orang tersebut. Sama dengan kita tidak bisa menghukum atau karpe dewe anak-anak kudu ngono di kelas anteng kabeh. Tidak bisa, karena anak-anak itu ya punya mulut, punya kemauan, punya keinginan. Lah kemauan enggak akan bisa. Sangat sulit sekali, apalagi kita di sini ngajar anak SD yang masih labil usianya. Bahkan teman saya yang dulu SMP SMA aja, waduh tambah nomor boleh kelas 2000 tambahan. Apalagi kita yang masih mudah diarahkan aja seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kalau ada anak berkesalahan itu termasuk pikiran kita, ada suami, ada wajahnya mulai rasi dia itu gak ada tercekel bawah. Nah hal-hal seperti itu mulai sekarang sedikit kita ubah. Oh mungkin memang sifatnya seperti itu, mungkin apa kata-katanya berubah seperti itu ya. Ya berarti ada itu oh iya pokoknya dulu oh masalah di omai oh nah kita harus mencari dalam bahasa kenapa itu tadi. Nah semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan apapun itu pasti ada tujuannya. Anak-anak juga gitu. Kalau kita pendekatan secara hati ke hati, kalau kita tanya, kadang-kadang di rumah juga ada yang kurang kasih sayang. Kemarin saya punya teman baru pagi yang namanya Linda itu awal masuk itu dia murung, bahkan tidak pernah mau ngomong sama dengan temannya. Saya tanya, kenapa kamu? Saya marah Bu. Loh marah kenapa? Dengan orang tua saya. Nah tapi kenapa dilampiaskan ke sekolahan? Ya saya bisanya cuma di sekolah karena di rumah saya nggak bisa. Jadi kan semua yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Ya mungkin ujuk-ujuk uang belum, mungkin bisa jadi karena kekurangan ekonominya atau kenapa. Nah semuanya itu pasti ada tujuannya. Termasuk kita Bapak Ibu sebagai guru juga gitu. Kadang-kadang kita melakukan hal apapun di rumah, oh aku jadi delok bojoku, oh aku tak dandan ayu, tak bojo kerja habis masa dasar apa. Semuanya pasti ada tujuannya. Terus jenengan berangkat ke sini semakin apa itu untuk mengabdi juga pasti kan makarya yang bergambar. Nah tujuan pasti kan ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk siapa? Keluarga di rumah. Jadi apapun yang dilakukan siswa kita jangan semata-mata langsung kita katakan salah atau benar, tapi kita teliti dulu dan ya memang itu butuh waktu, butuh
proses Bapak Ibu ya. Sama saya juga masih belajar. Kadang-kadang nggak terkontrol dan langsung care gitu. Terus ya sekarang mulai belajar sedikit-sedikit. Orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini kita menganggap kalau kita contoh di tempat manapun pasti ada peraturan. Kita mengambil aduh pakai peraturan. Ini pakai peraturan, dulu pakai peraturan. Pertama yang kita anggap selama ini seperti itu. Apalagi sekarang ada peraturan yang terbaru, jadi belum 5 hari. Nah itu kan termasuk salah satu peraturan. Berangkat nggak boleh terlambat, pulang harus tepat waktu. Tapi kalau kita berpikirnya tidak bisa orang lain mengontrol kita, tapi itu termasuk kewajiban diri. Ayam nanti tidak ada rasa terpaksa. Berikutnya dari kontrolnya dari orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kalau apapun yang kita lakukan itu bisa mengontrol ya awak juga belum melakukannya atau orang. Kalau menurut kita itu baik, ya dilakukan tidak ya enggak, ya yang tahu ya cuma diri kita sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain hadir sama dengan yang atas. Terus pemaksaan ada pada saat tujuan yang gagal, yaitu tadi kita memaksa anak-anak harus belajar matematika minimal bisa perkalian. Nah kita berpikirnya kalau enggak itu bisa. Dan selalu Bapak Ibu, jadi kita kadang-kadang ada kegagalan dalam mengajar siswa. Caranya gimana? Kita berkolaborasi dengan anak-anak. Kita ngomong karpe sih ya opo, isomu sih ya opo. Walaupun misalkan ya itu tadi seperti air, kalau kita tuangin air terlalu banyak, lagi kemampuannya sakmu mau tumpah-tumpah tumpah-tumpah. Percuma kita jual terus tapi kemampuannya cuma segitu, puas disuruh nenek model aku ya gak iso bu, mesti jawabannya seperti itu. Kalau kita paksa, ya ada kan kan? Malas harus baru yang mau sekolah ini. Sebenarnya model berpikir menang dan kalah. Itu tadi kalau tidak ada anak-anak tidak berhasil, kita langsung coba gak berhasil menjalani anak ini. Anak-anak pelajaran ini sama sekali gak bisa. Karena kita berpikirnya ngentek mau materi wis arah iso kok sementing sesuai kewajiban tak ngalih materi. Sebenarnya itu salah. Tapi kita berikan semampu kita sesuai kemampuan anak-anak. Ya memang kita dituntut materi itu harus selesai Bapak Ibu. Tapi ya enggak seharusnya seperti itu mentah-mentah kita berikan kepada anak didik kita. Jadi seperti itu. Dan jadi tidak ada istilah menang atau kalah. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia sesuai yang dia hargai dan bermakna. Jadi anak-anak itu kalau mempunyai kemauan setinggi, otomatis mereka pasti akan disiplin dan akan mempunyai tujuan mulia. Jadi aku dalam sekolah itu memang untuk ilmu Bapak Ibu. Dan namun dalam budaya kita kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya ini yang selama ini kita terima. Jadi anak-anak sepatu, yo itu disiplin. Setahu kita sekarang kan ini ya. Jadi lek sing arek manut, meneng lek digomong gelem gampang lek dikandani gak memet, ikulah yang disiplin. Selama ini kita yang tahu itu. Dan kecenderungan umum adalah mengembangkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Namanya ketidaknyamanan itu akhirnya melakoni gak nyaman, berarti terpaksa. Masalahnya kok aku gak disiplin, gak main dihukum. Pasti pemikiran anak-anak seperti itu kalau kita tanya. Kan ya Pak. Disiplin positif dan nilai kebajikan
besar. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, karena kita juga duduk berdekat pokoknya yang di BMK juga Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kita kan di sini sudah merdeka, namanya merdeka belajar. Jadi kita sebagai guru harus mengayomi siswa, menghamba pada siswa. Dalam arti menghamba itu ini nyembah siswa dan kita mau karpe siswa itu siyo opo. Kojek kepingin sekolah sampai enak belajar di kelas itu siyo opo. Bukan kita yang harus dituruti siswa. Itu yang saya terima sekolah disipliensi ya Pak. Pak Ki, ngapunten kalau saya salah, itu yang saya terima dari beliau-beliau sebelumnya yang memberikan materi. Kita itu bukan guru sekudu sukape dhewe yo kudu diterima sama anak-anak. Anak-anak juga punya kemauan, punya keinginan, yaitu tadi merdeka belajar. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Maksudnya dalam arti seperti ini, kalau mereka melakukan dengan sadar diri tanpa ada rasa paksaan, itu akan berlanjut selama jangka panjang. Tidak pada saat itu saja atau tidak pada saat kelas itu saja. Jadi kan tidak ada tekanan. Kalau anak-anak melakukan dengan sadar diri, sesuai motivasi, sesuai keinginan. Tapi kalau dari awal kita ya memang sampai dewe dituruti anak manut, ya mau akhirnya kan tidak akan berlanjut secara lama. Pasti mungkin beda kelas, beda guru, ada berubah. Karena tidak disesuaikan dengan keinginan mereka sendiri. Ada rasa terpaksa, ada rasa ancaman. Mungkin kita tidak merasa mengancam, tapi yang merasakan mereka, aku lagi kamu di sini, aku lagi kamu di rumah. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tadi kita tidak hanya memerintah ya. Kalau kita masih memerintah berarti itu sudah jahat. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, anak-anak kalau sudah mempunyai motivasi tadi, tanpa kita perintah buat mereka sudah menurut Bapak Ibu, sudah mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Itu menjadi beliau Ki Hajar Dewantara. Tapi saya secara mandiri, setelah saya mempelajari modul ini juga saya meyakini, iya anak-anak itu kalau di kelas memang anak-anak, tapi saya perhatikan anak-anak kami tapi belajar, gak ngerti gimana. Saya kasih materi, saya kasih tugas, terus tugas kelompok ini saya kelompokkan anak-anak. Saya sesuaikan dengan kemampuannya. Saya kasih tugas ini setiap kelompok itu berbeda-beda. Saya tapi saya perhatikan, saya kelilingi. Bahkan Nando yang awalnya seperti itu, sekarang dia luar biasa. Mau menjawab dan malah sekarang sering, aku mengajak adik ngarep. Nah, itu termasuk suatu kebanggaan Bapak Ibu ya. Kita tidak melihat itu, wah iso, tapi dia sudah berubah dalam arti mau itu sudah luar biasa. Nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya adalah nilai karakter yang dijaga oleh setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, apalagi kita sudah sekolah penggerak pasti sudah mengerti profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, kalau kita yang tadi menghukum pasti perasaan anak-anak tidak nyaman. Pasti gak guru kan pasti gak gitu. Tapi saya keluar guru sampai aku jadi untuk lawan wis
kayak sahur manuk. Karena itu tadi dia angkat karena ada kita, ada perasaan wedi, ada perasaan aku kok dihukum, kok aku diomeli, kok aku dikongkon ini. Itu pasti itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan jika saya mendapatkannya, itu juga motivasi di sana. Berarti gini, kalau anak-anak itu belajarnya karena kita suruh, pasti dia bilang, oh aku juara satu, oh aku cekilem bapak ibu. Itu bukan karena dari diri sendiri itu tadi bapak ibu ya, tapi ada perasaan cekilem itu tadi. Untuk menghormati diri sendiri lah, ini yang benar. Untuk menghormati diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa nanti yang saya lakukan ini. Jadi kalau anak sudah punya motivasi, sudah punya keinginan, dilakukan dengan sadar diri, pasti dia punya mindset, aku lagi melakukan ini berarti kok akhirnya aku nilaiku bagus. Oh iya aku ya gak dihukum dulu. Kok terus aku ya jadi kita. Nah itu kemauannya sendiri tanpa ada perasaan yang itu tadi, aku dihukum karena dipaksa, kudu ini. Jadi setiap individu anak-anak itu berbeda-beda. Nah itu bagus. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan selama ini kita jawabnya karena peraturannya ya apa reh? Nah, peraturannya ya apa? Ini kita rubah sedikit dengan menjadi keyakinan kelas. Kata yang negatif kita rubah menjadi kata yang positif. Mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira kenapa Bu Reza? Supaya kita selamat. Benar. Nah, itu berarti kan dia berarti Bu Reza punya pemikiran sendiri ya, gak usah dikongkong. Lek metu lek kalau sepeda motor pasti kita kan jalan. Nah, itu yang dinamakan sadar diri tanpa ada paksaan. Mengapa kita mempunyai peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Terutama waktu pandemi, Pak Ali. Supaya tidak tertular orang. Tinggi. Lah, itu mungkin kalau sekarang tidak terlalu penting ya. Kalau sekarang mungkin ya karena alhamdulillah kita sudah bisa jangkauan. Tapi waktu corona, pasti itu sangat penting sekali. Kemana-mana kita nggak pernah lepas yang namanya masker. Bentar-bentar kita cuci tangan, bahkan apa itu namanya itu hand sanitizer itu nggak pernah lepas yang namanya dalam tas kita. Ini masih sampai bismillah. Karena kita punya kesadaran diri, kok aku tertular yang namanya COVID. Nah itu kan tidak ada paksaan ya Bapak Ibu. Mungkin awal dapat paksaan dari pemerintah, tidak boleh keluar rumah tanpa masker. Ini lah. Tapi lama kelamaan setelah kita melihat lingkungan sekitar kita, pakai sebenarnya corona mati. Tanpa kita paksa, tanpa dipaksa pemerintah, sadar diri kita lakukan 3 itu tadi. Terus mengapa kita tepat waktu saat mengikuti pelatihan kira-kira nomor? Kalau kita mengikuti pelatihan kapal lah sama kantor, seumpama lek kelas tuh di Pak Jenengan sebagai kepala sekolah atau kelas. Yang pertama tentunya malu. Kemudian yang kedua, mengapa kita datang tepat waktu mengikuti pelatihan agar kita tidak tertinggal dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Ya, kalau kita pas waktu rapat teko hari mesti isi, pasti ambil pengarang, sini pengarang, ya kan, mau isi Bapak Ibu, di pengaruh pelaku, di ngomong sekolah belum kabeh, yang pertama pasti malu. Yang kedua yaitu tadi, seperti kata beliau, kita ketinggalan materi. Jadi kan, yaitu tadi kalau kita punya perasaan disiplin secara sadar diri, ayo sudah terus sampai lagi paslah gitu. Lalu saja. Nilai kebajikan dalam keyakinan
Kalau peraturan selama ini kan selalu kembalikan buku cepat ke tempatnya anak. Kalau habis pinjam dibalik loh ya. Pasti seperti itu kan. Jangan semuanya itu maksud saya. Tapi kata-katanya diganti kata yang positif. Anak tanggung jawabnya di mana kalau habis pinjam itu. Pasti cuma dibalik. Tapi kalau namanya nyari dibalik loh ya. Itu kan seperti kan. Tapi kalau kita ganti keyakinan kelas kita dari peraturan tadi jadi keyakinan anak-anak setelah pinjam buku tanggung jawabnya di mana? Nah, itu. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Oh, coba bukan saya. Nah, seperti itu kan. Saya juga sama apa itu. Saya nggak peduli. Saya juga melakukannya. Insya Allah saya belajar sedikit-sedikit berubah. Tapi gimana cara kita menghormati orang lain? Ya boleh menghormati kancane. Nah, kita rubah kata-katanya seperti itu. Kamu sendiri kalau diganggu mau tidak. Tapi gak langsung. Oh juga, macam yang kok. Wah, kok gak suanten. Lo gak sengaja diusia loh. Nah, kayak gitu kan oke. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bayu berbino telarai. Iya Pak Bayu ya. Tapi kita rubah. Bayu, kalau kamu terlambat, kira-kira nanti pembelajaran kamu nopo. Nah, kita ubah kata-katanya. Bukan kita memarahi terus. Maaf kalau saya mengikuti kita belajar. Aku punya dulu. Akhirnya dilarang narkoba. Insya Allah kita begini anak ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini masih anak-anak di usia masih dini. Mungkin ini untuk kelas SMP atau SMA, insya Allah kita jangan bilang bergantian atau menunggu giliran. Nah, kayak contoh waktu di koperasi, wes turun boleh. Coba saya sendiri kalau jaga koperasi juga gitu. Aduh, mulai sekarang namanya. Tapi kita harus menghormati, kita harus memberikan sadar. Tak coba itu buat malu, ada, sepintar, sesuai loh, enggak kita kan selama ini kita mau marah di situ mau cinta. Iya ya bu, iya kita bu, mana kelas yang selalu bagus apa cuma akhirnya kalau kamu ambil ada yang mau. Lanjut macam. Tahapan pembentukan kelas ini yang terpenting menurut jadi kita nanti di kelasnya masing-masing monggo disampaikan ke kelas masing-masing. Kita mempersilakan anak-anak bertukar pikiran, mencurahkan sedikit ya Allah. Anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas yang awalnya fungsi membuat peraturan kita rubah jadi keyakinan kelas anak-anak. Coba kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapannya, yang mau memberikan solusinya. Terus biarkan mereka semuanya menuangkan kemampuannya. Apa yang mereka pikirkan jangan sampai kita oleh jangan. Biarkan kita tulis di papan tulis sebanyak apapun yang mereka mau. Nanti kita saling bareng-bareng. Nanti kita saling digai tertunding. Jadi pas saat anak-anak menuangkan ucapannya, menuangkan pemikirannya, kak, awakmu kakak bisa. Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi biarkan semuanya diutarakan, terus mencatat semuanya di papan tulis, biar semua siswa bisa melihat. Terus baru kita susun tahapan-tahapannya pembentukan keyakinan kelas itu. Dari kalimat negatif itu kita jadikan kalimat positif. Baik caranya tadi ya, dan hari ini buku dibalik kita tahu jawab setelah menjawab kayak seperti itu. Tinjau kembali curahan yang dapat dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan banyak peraturan. Selanjutnya, ajak murid menemukan kebajikan atau keyakinan atau nanti peraturan bahasa ini kan kalau zaman dulu peraturan ya, kalau sekarang keyakinan yang kita sepakati secara bersama-sama. Tahapan pembentukan keyakinan kelas masih lanjutnya lagi. Sebaiknya keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak, Bapak Ibu. Tapi seperti tadi, biarkan anak-anak
semuanya mengutarakan keinginannya dulu, baru kita ambil mana yang terbanyak, mana yang sesuai dengan kelas kita masing-masing, karena setiap kelas punya prinsip sendiri-sendiri. Monggo disesuaikan, minimal itu 3 sampai 7, ya maksimal 10 lah, nggak terlalu banyak. Setelah itu dibuat, entah itu dibuat poster atau di print, terserah, monggo, dan disetujui bersama-sama sama anak. Setuju rek. Ini bukan buku guru tok loh ya sebenarnya. Kalau hukuman kan kadang-kadang keluar secara otomatis, tidak disepakati dengan siswa. Otomatis yang membuat siapa? Guru ya. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Jadi anak-anak misalkan nanti ada hukumannya, itu bukan hukuman namanya, konsekuensi. Terus dipasang di tempat yang terjangkau, bisa dilihat seluruh siswa di dalam kelas. Bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang pertama hukuman. Kalau hukuman itu tadi sudah kita hindari sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang melanggar itu namanya bukan lagi hukuman, tapi konsekuensi. Nah, tapi konsekuensi juga tidak semata-mata kita berikan kepada anak-anak, tapi kita ganti yang namanya restitusi. Kalau konsekuensi itu kita langsung hukum, tapi kalau restitusi kita tanya dulu, apa ini mah? Contohnya seperti itu. Terus dia mengutarakan kan, aku ini. Oke, kira-kira menurutmu salah apa tidak? Ya salah pula, tapi yang ini anak memang jawab ya. Nah, baru kita menyebutkan kira-kira kalau seperti itu termasuk melanggar keyakinan kita enggak? Itu waktu Bapak Ibu, itu yang dinamakan restitusi. Jadi kita mencari solusinya, kita analisis dulu permasalahannya, baru kita cari solusinya. Nah, baru dari kesepakatan itu tadi kita omongkan lagi kepada anak-anak. Lanjut Pak Agus. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu, ya itu tadi Bapak Ibu kadang-kadang ada perasaan gagal. Kalau kita harus menghukum anak-anak kembali ke tempat hidupnya, tapi ada kecuali. Oke kan? Pasti ada perasaan itu, dan tidak menutup kemungkinan ada perasaan mangsa dan awak ini, karena mereka juga manusia anak itu, walaupun mereka usia dini, ya mungkin lah pandangan gue ya mungkin, tapi pasti perasaan jangkut. Oleh guru yang paling dikenal adalah guru SD, bukan guru SMP, bukan guru SMA. Karena itu yang paling mudah diingat adalah guru SD. Dan pasti sudah ingat guruku yang paling kurang, ambil guruku yang paling swabar. Enak juga mereka swabar. Sedikit-sedikit itu masih. Selanjutnya, peraturannya adalah kamu harus ada kata kamu harus manut, kamu gak boleh terlambat, kamu kudu pinter. Pasti ada kata-kata kamu. Kan kita sudah menunjuk, ngomong tak tunjukkan. Anak-anak memang manut, anak-anak pasti akan melakukannya, tapi ada perasaan itu kan terpaksa. Ada perasaan, mesti berusaha itu pasti ceramah. Pasti saya yakin seperti itu di pikirannya anak-anak. Kalau konsekuensi, peraturannya, apa kalian melakukannya anak-anak? Nah itu kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya gitu dulu, Bapak Ibu ya. Kalau ada anak-anak gak mau, boleh coba. Itu kalau kita melakukan hukuman. Kalau konsekuensinya hukumannya, nggak kok susah bukan, nggak sih nawa apapun itu, lambungnya. Konsekuensinya ya Allah, ya cukup. Nah, tapi kalau kita habis, kenapa kok tidak dibawa? Kita tanya dulu sama.
anu bu, ini nggak sinau. Kalau kita keluar pasti mereka jawabnya jujur. Nggak sinau bu, kan? Karena akhirnya apa? Bukunya nggak dibawa. Nah terus solusinya gimana kalau nggak dibawa bukunya? Saya salah bu. Nah terus gimana? Misalnya saya mau gantian besok pola aku. Nah kita juga bilang, kau ya sampai dewe utang jawabmu. Nah, ya, tapi nanti di rumah diganti, dipelajari lagi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Agus. Masih sama dengan yang tadi Pak Agus. Hukuman bersifat tidak terencana. Seperti tadi Bapak Ibu, tak ada yang menghukumkan spontanitasnya. Kita marah-marah kepada anak-anak itu gak mungkin direncanakan. Aku kan di rumah kok ini tak ngamuk-ngamuk nanti. Kok aku di rumah tak hukum itu, gak mungkin kan? Pasti tidak akan terencana. Dan itu anak-anak pun tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Contoh kecil, waktu bangunan, anak-anak ya gak punya rencana. Aku baru katanya Pak hari itu, ceknya tidak apa. Bola itu kan lemparannya kan ya sesuai gravitasi itu yang ditendang. Lah otomatis kalau nama orang, nah itu kan juga nggak disengaja. Terus kita tiba-tiba mana-mana. Lah kalau seperti itu berarti kan hukuman datang dari satu pihak, cuma dari bapak ibu, tidak kesepakatan bersama. Mungkin kesepakatannya kita ganti di kelas kita, tulisannya tidak dilarang main sepak bola saat istirahat atau sebelum pembelajaran. Tapi kata-katanya diganti. Sepak bola dilakukan saat olahraga. Jadi kan kita tidak ada kata melarang. Betul itu, mungkin seperti itu. Dan dari pihak guru yang diberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, otomatis anak-anak kan merasa tersakiti fisik atau psikisnya ya. Kalau kita mau otomatis kan jangkiti namutan. Kalau kita melakukannya secara fisik, kita suruh lari, membersihkan kamar kecil itu tadi yang kita salah ya tadi ya. Kalau kita suruh lari itu yang kita hukum fisiknya nih. Kalau kita marah ini berarti psikisnya ya. Kalau salah. Nah, otomatis dia tadi punya ada perasaan muak. Hujan. Sampai sekarang saya juga melihat guru saya ada suaranya jadi begini. Sampai saya tidak kuel ini. Aku gak iso apa-apa kalian. Ikut dirinya ya. Lanjut Pak. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah suatu yang terencana atau sudah disepakati dan dibahas oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan nanti tidak mengetahuinya. Makanya seperti ini. Kok datang tidak terlambat. Termasuk visi-visi itu kan yang membuat kita Bapak Ibu di pagi ini tanpa melibatkan siswa. Nah itu yang dinamakan konsekuensi. Tapi kalau yang tadi resolusi itu dibuat secara bertahap guru dan anak-anak. Kalau konsekuensi kita sudah membuat peraturan pada di kelas ini kok peraturannya kalau lagi ini istirahatnya ya coba kalau di kelas. Nah itu kita yang buat tanpa disetujui anak-anak. Lanjut Pak. Restitusi pada umumnya diperkenalkan program disiplin positif. Nah ini Bapak Ibu nanti yang insya Allah kita terapkan pelan-pelan sebagai sekolah bergerak. Kata-kata peraturan kita ganti keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah otomatis ini disepakati bersama-sama seluruh warga sekolah. Tidak hanya Bapak Ibu guru saja, tapi kita juga per kelas. Nah, mungkin kalau sudah dibentuk per kelas, mungkin nanti bisa disatukan semua kelas. Nah, itu ambil poin-poinnya bisa diambil sebagai peraturan sekolah. Lanjut Pak.
Ini tadi di contoh yang saya berikan tadi, lari mengelilingi lapangan pada saat menggunakan pensil itu termasuk hukuman. Membersihkan kamar kecil karena tidak membawa buku itu termasuk hukuman. Ya, misalkan ada yang terlambat, kan balik sih disik lho ya Bu ya. Kudu dimana disik. Tapi mas sebenarnya saat ini ya kudu sesuai. Nah itu termasuk hukuman, tapi termasuk konsekuensi. Karena kan tahu kalau masuk saat ini istilahnya jangan sombong. Tapi lek telat, ya telatnya saat ini istilahnya berkurang itu kan itu termasuk konsekuensi. Tapi yang membuat kan bapak ibu guru, anak-anak kan roh bersih, nerimo ae. Aku dibawain wis belum bahasa pasti ada ya Bu iya Pak asli kene begini loh karena itu asli bapak ibu ibunya dewi Pak nah ini budaya positif lingkungan positif. Nah, karena kita nanti membentuk lingkungan yang positif, otomatis terbentuk suasana yang nyaman ke anak-anak, tidak ada yang namanya hubungan. Nah, kita lakukan yang namanya keyakinan kelas. Peraturan kelas atau peraturan sekolah kita hilangkan sedikit demi sedikit. Lanjut Pak. Nah, ini yang kalimat tampak seperti ini itu adalah kalimat positif. Yang tidak tampak ini yang tidak positif ya Bapak Ibu. Biasanya anak tidak boleh terlambat. Bahasa yang ada langsung tidak boleh terlambat. Kalau males boleh ketinggalan. Nah itu kita ganti. Tidak terlambat, disiplin waktu peraturannya seperti itu. Malas belajar, rajin belajar. Jawabnya asal-asalan, gak tahu sinau. Nah bersungguh-sungguh dalam belajar. Gak oleh ngilono, gak oleh misui kancane Bu. Nah, otomatis biasanya kata-kata anak-anak itu yang seperti itu gitu. Bukan ucapan orang dewasa kan ucapannya anak itu ya biasanya diucapkan anak-anak. Gak oleh misui Bu. Nah, itu diganti dengan perkataan yang baik dan sopan. Gak oleh gak kancane, bersikap sopan atau menghargai teman. Monggo tak lanjut. Nah, kalau ini kita menjanjikan hadiah kepada siswa kita. Anak-anak boleh nilai wapi tak kei hadiah. Menurut jenengan, saya mau berdebat. Saya boleh jenengan ke. Satu sisi mungkin ada masalah dari sisi yang lain akan menyebabkan melakukan sesuatu yang baik itu menaikkan Betul Pak Saiful. Iya benar sekali menurut Pak Saiful. Kalau kita memberikan hadiah kepada anak, satu sisi kita memberikan yang positif kepada anak ya. Karena apa? Kita merangsang anak-anak untuk mempunyai motivasi, untuk mempunyai apa itu gerakan aku boleh hadiah gini. Nah, terus di sisi lainnya anak-anak melakukan itu karena ada sesuatu. Polanya ono buruan nih. Lek gawe itu pasti asal-asalan. Pasti mengerjakannya tidak sepenuh hati, tidak sesuai keinginannya. Nah, itu juga termasuk kemarin itu sama Bu Febrian juga dikatakan itu. Ini masih polemik Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi tidak seterusnya kita lakukan seperti itu. Biar anak-anak itu punya motivasi diri. Boleh ada yang terus memberikan hadiah. Malas saya nih. Aku semua aja. Nah ini sambung ya tadi. Kalau kita melakukan hukuman itu bikin anak-anak bukan mengalami jerah tapi pada wakal dan itu tidak bisa berjangka panjang, malah mempengaruhi jangka pendek, merusak hubungan dalam arti anak-anak awal ideologi sebagai guru penting, mantel, terus
mengurangi ketepatan karena tambah males semoga boleh diukur saya nggak tok pasti punya belajar terus menurunkan kualitas mematikan kreativitas karena ada kata maju tambah lebih otomatis karena wis gurus dengan wis masang wajah semua ya akhirnya anak takut terus dihukum aku nggak bisa kok nggak sama sampai bisa saya dulu juga gitu yo begini aja dong kan ada di kok majunya dan belajar bagus ini semuanya adalah pengalaman saya terus nah kebutuhan dasar manusia kita bertahan hidup terus butuh kasih sayang butuh kekuasaan atau pengakuan butuh kebebasan kesenangan bertahan hidup dalam arti itu tadi kita yang untuk makan untuk hidup untuk bertahan nah kedua kasih sayang sama saya juga belum disayang maksud senang disediakan pasti perlu diperhatikan diberi support nah itu pasti juga dirasakan anak-anak kekuasaan dalam arti apa anak-anak juga butuh pengakuan dari jenengan semuanya walaupun sebenarnya itu salah oh jangan salah oh betul tapi kurang tepat seperti itu kebebasan anak-anak ada waktunya bersama siap bermain terus kesenangan semua orang merasakan kesenangan dan nyaman saat di kelas aku suatu 5 posisi kontrol seorang guru selama ini yang saya rasakan saya adalah sebagai penghukum saya pribadi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah kalau kita seneng ya ada semangat mesti langsung gelo ya mesti langsung mandek tapi dia merasa iya memang salah itu yang saya rasakan selama ini membuat merasa bersalah terus menghukum tapi kita tidak bisa sebagai teman pemantau atau manajer jadi Pak kalau penghukum pasti dengan semuanya sudah tahu jadi Pak pembuat merasa bersalah juga sama pasti dengan juga bisa tahu teman lah kalau teman oke boleh semangat oleh boleh nah itu kita posisikan sebagai teman dan malu polisi harus kalian masih masuk kanisa nah itu sebagai teman dalam arti kayak kalau anak-anak waktu istirahat terus sama kita juga tapi saat pembelajaran di Bapak Ibu lanjut Pak pemantau iku kan kok iso terlambat sih nah peraturan ini ya opo selama ini kok gak dilakukan nah itu pemantau Bapak Ibu terus sanksinya apa kalau kamu terlambat kalau begini gak dibawa sanksinya apa diambil dia wis kamu mulai dibawa nah itu kita sebagai pemantau Bapak Ibu jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat kita gunakan sebagai bukti jadi selama ini kita wajahnya itu sampai ada itu sampai akal Bapak Ibu si A itu ini mulai dari kelas seluruh untuk papat limonan nah sampai akal karena selama ini kita lah pemantau isu yang pemantau tapi dalam arti pemantau pasti dipantau secara energi gak pernah kita memberikan support atau memberikan input kepada anak itu loh mas boleh tapi itu kamu pintar begini itu mana begini lah lanjut Pak manajer apa yang kita yakini nah kalau manajer lah ini nanti kita berubah menjadi manajer kalau sudah membuat keyakinan kelas kalau kamu melakukan kesalahan ini kira-kira membuat kamu salah apa enggak kalau salah sesuai dengan keyakinan kelas kita nah itulah kita yang sebagai manajer terus rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini lanjut Pak nah segini guys itu tadi kita tanya dulu masalahnya apa terus kita cari solusinya lah kita kembali lagi ke permasalahan atau ke keyakinan kelas itu tadi jadi Pak
dihukum, gak mau ujuk-ujuk bisa nyanyi, tapi kita koreksi dulu dari awal sampai hari itu ngelakoni ngono itu apa. Lanjut bagus. Nah, begitu Rasul ini menstabilkan kita tanya dulu, karena tidak ada yang namanya manusia itu yang tidak pernah luput dari salah ya Bapak Ibu ya. Semuanya pasti kecil besar pasti melakukan salah. Nah itu kita cari dulu menstabilkan identitas atau mencari dulu masalahnya apa. Lanjut Pak. Validasi tindakannya itu tadi kita tanya masalah apa. Lah kok lamun nilai koyok ngono. Ini yang dinamakan tindakan yang salah. Kira-kira kalau kamu melakukan itu salah atau benar lah? Kita tanya, pasti mereka jawabnya, kalau dijawab gitu, salah dulu. Gak kira ujung-ujungnya ngomong. Kan dia Pak. Nah, langsung kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kalau kamu melakukan salah itu sesuai nggak keyakinan kelas kita? Nah, jadi sama paham ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Ngapunten kalau selama ini kalau waktu saya memberikan juga ya saya berikan materi gitu. Tapi kita sama-sama belajar menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin ini sedikit yang bisa saya bagikan dengan semua. Mungkin kalau ada yang salah atau tidak sesuai sama jenengan, kita sama-sama kita cari solusinya biar sekolah kita itu menjadi sekolah yang mempunyai apa ya, dambaan wali murid juga dambaan kita sendiri, terutama juga kita sebagai sekolah penggerak itu minimal ada sesuatu yang berubah lebih baik dari sebelumnya, bukan berarti langsung buah, karena kata Pak Di itu sekolah penggerak bukan berarti yang tua serba apik serba ini ya, tapi yang sebelumnya kita itu yang biasa saja, minimal itu ada peningkatan sedikit. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya minta tolong Pak Zaitun nanti berdoa. Pak Zaitun berdoa, mungkin itu biar berkah. Saya kembalikan ke Pak Bali. Kita dulu Pak Bali. Terima kasih kepada Bu Lucy yang telah menyampaikan materi. Sedikit banyak kita sudah ada tambahan sedikit. Intinya berarti guru itu kudu sabar tapi ya angel ya. Angel jadi guru sabar itu sulit ya. Terima kasih. Selanjutnya acara lain-lain. Mungkin ada satu pertanyaan salah kan? Itu ada susunan acara ada lain-lain. Monggo. Masukan ya monggo. Satu aja mungkin. Pagi monggo, mungkin ada pertanyaan monggo. Jadi beda monggo. Biasa. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit menambahkan ataupun memberikan sesuatu ya. Ini untuk pencerahan kita semua karena kita ini dalam era globalisasi termasuk gurunya. Jadi antara guru yang lama dengan guru sekarang, apalagi sekolah kita ditunjuk sebagai guru penggerak. Jadi kita diibaratkan harus berlomba-lomba mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan nantinya akan ditularkan kepada siswa kita. Ini semua adalah program dari pemerintah, mana kita harus berusaha semampu kita sebagai pelayan masyarakat, khususnya kita melayani peserta didik. Dan di sini kita hanya memberikan beberapa hal. Jadi berusaha semampu kita bagaimana caranya, dan kita harus berusaha bagaimana kita menularkan ilmu kita kepada peserta didik. Dan saya rasa terima kasih Bu untuk hari ini ada berbagi ilmu
kita tentang menetapkan keyakinan. Insya Allah kedepannya kalau kita dengan kerja keras dan berusaha semampu kita, insya Allah kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Harus tetap semangat dan semangat belajar sepanjang masa. Terima kasih. Ya, terima kasih ada tambahan pemasukan. Untuk acara yang terakhir, yaitu doa yang disampaikan oleh Bapak Saiful, kami persilakan. Ibu sekalian, mari kita sejenak berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna untuk pengembangan sekolah kita. Pada yang Pak Agus dan Bu Resa, kami persilakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Acara sudah kita lalui. Dari kami selaku MC mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.